And you have no objections to working on weekends? Oh, not at all. My time's completely my own. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Groundway akan mewawancarai beberapa narasumber yang sudah kami pilih. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikra Inia dari kampus Universitas Bina Bangsa, Fakultas Hukum. Saya akan mewawancarai mengenai hukum di Indonesia. Saya bersama dengan Nafis Maulana. Langsung saja ya Kak. Di sini saya akan ada beberapa pertanyaan. Apa sih itu hukum? Menurut saya ya, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk bertujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah adanya kekacauan. Itu hukum menurut saya. Baik, pertanyaan yang kedua ya Kak. Bagaimana sih penegak hukum di Indonesia? Apakah sudah berhasil atau belum? Kalau dikatakan berhasil atau belum, sepertinya pendapat saya itu belum. Karena banyak sekali aturan-aturan atau hukum-hukum yang adanya hukum cuma atas nama, atau misalkan penerapannya itu kurang berhasil. Contoh kecilnya ada di para koruptor. Para koruptor korupsi dibandingkan dengan masyarakat yang mencuri yang tidak seberapa gitu. Jadi proses hukumnya itu sangat tidak adil sekali. Makanya saya bilang kalau misalkan penegak hukum di Indonesia itu, saya katakan saya memilih belum berhasil dalam penerapannya. Baik Kak. Pertanyaan yang ketiga ya. Harapan Kak Nafi sendiri mengenai hukum di Indonesia itu bagaimana? Yang jelas harapan saya untuk hukum di Indonesia ke depannya itu simpelnya sih seperti jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Jadi semuanya sama, rata dan adil. Itu harapan saya. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya. Semoga harapan kedepannya Indonesia semakin baik. Apa yang dikatakan Kak Nafi sendiri. Sekian. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azfuz Wahid akan mewawancarai salah satu narasumber yang saya temui. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham Tri Cahyadi dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa itu hukum? Menurut saya, hukum adalah aturan-aturan yang wajib kita patuhi. Oke. Yang kedua, bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini? Menurut saya, penegakan hukum di Indonesia ini saat ini tidak adil ya. Banyak kasus-kasus yang belum diadili secara adil. Oke, pertanyaan terakhir. Apa harapan Anda untuk hukum di Indonesia? Harapan saya sih, semoga hukum di Indonesia ini segera membaik ya. Adil gitu, baik untuk kalangan atas maupun kalangan bawah. Oke, sekian. Terima kasih kepada Saudara Ilham Maulana atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifat Faritunisa dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Hukum. Saya akan mewawancari mengenai hukum di Indonesia. Di sini saya sedang bersama dengan Falah. Saya langsung saja ya Kak. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan mengenai hukum. Menurut pendapat Kakak di sini apa itu hukum? Kalau menurutku, hukum menurut etimologi itu ya peraturan-peraturan yang diikat oleh negara. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu implementasi dari undang-undang ataupun segala macam. Ya hukum sih kalau dalam hal etimologi ya hanya seperti itu. Kalau menurut istilah ya hukum itu pengimplementasian dari perundang-undangan yang sudah dibuat oleh negara. Itu yang namanya hukum. Tuh, mungkin itu aja.
Yang kedua ya Kak, beberapa penegak hukum di Indonesia apakah sudah berhasil atau tidak? Kalau menurutku ya, kalau dibilang berhasil, menurutku ya nggak ada berhasilnya kalau menurutku. Soalnya sudah kita lihat dari berbagai negara ataupun daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia, itu terdapat oligarki ataupun segala macam. Ya berarti itu kan hukum di Indonesia ya berarti tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Itu harus harus diperbaiki lagi hukum di Indonesia gitu. Mungkin ya kalau menurutku tambahan ya, hukum di Indonesia belum berhasil sama sekali menurutku ya, makanya tugas-tugas kawan-kawan yang jurusan hukum ini yang mungkin mengangkat dari hukum Indonesia untuk ke depannya agar lebih baik gitu. Yang ketiga, harapan Kakak mengenai hukum di Indonesia ke depannya seperti apa sih? Kalau harapan saya ya, harapan saya pribadi bisa dilihat dari negara-negara yang anti korupsi di seluruh dunia. Yang pertama ya mungkin Denmark itu nomor pertama yang anti korupsi pertama di dunia. Yang kedua itu Finlandia, yang ketiga New Zealand, yang keempat Swedia, yang kelima itu Singapura. Itu bagian dari Asia Tenggara. Nah itu bisa kita lihat bahwa kalau misalkan Indonesia mau benar-benar hukumnya maju, kita harus transparansi kepada masyarakat atau ke publik. Kalau ada misalkan dana-dana yang tersalurkan yang untuk mungkin kepentingan pribadi atau oligarki, itu harus dipublikasikan ataupun ditransparansi gitu. Ya pokoknya transparansi lah untuk hukum di Indonesia, biar semua warga Indonesia tahu bagaimana hukum di Indonesia saat ini gitu. Untuk kedepannya agar lebih baik gitu. Ya bisa dilihat dari kacamata dari seluruh dunia, mungkin lebih baik hukum-hukumnya seperti Denmark tadi yang sudah saya sebutkan. Ya tadi yang 5 anti korupsi itu tuh yang kecil. Kalau Indonesia itu kalau nggak salah ada di kisaran 89 itu anti korupsinya. Jauh banget padahal kan. Padahal ya Indonesia itu gede gitu. Kenapa hukumnya ya bisa tumpul ke atas dan tajam ke bawah ya? Itu harus dibenerin itu. Ya tugas-tugas kawan semua lagi nih makanya untuk memperbaiki hukum di Indonesia. Mungkin itu saja sih. Gak usah panjang-panjang lah, takut kelamaan. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Pujawayuni dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Hukum. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber mengenai hukum di Indonesia saat ini. Kalau boleh tahu, dengan Bapak siapa? Dengan Kang Eda. Panggil aja Kang ya. Iya. Biar Baik Kang, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus Akang jawab. boleh. Menurut Kang Eda sendiri, apa hukum itu? Kalau secara definisi menurut para ahli atau menurut saya sepakat bahwa hukum itu adalah aturan adat istiadat yang harus dijalankan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi intinya adalah sebuah aturan adat, ketetapan lah gitu tuh. Nah itu yang menjadi sebuah hukum. Bagaimana penegak hukum di Indonesia saat ini? Waduh, jujur atau apa nih? Jujur. Oh jujur, penegakan hukum ya yang pasti ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Ya mungkin dilihat di televisi juga ya saat ini juga. Tetapi penegakan hukum saat ini masih, kalau menurut saya masih tebang pilih, gitu aja, masih tebang pilih. Lalu apa harapan Kang Eda sendiri untuk hukum di Indonesia ke depannya? Harapannya hukum di Indonesia ini tegak seadil-adilnya, menghukum yang seadil-adilnya. Jadi ada sebuah akromi atau sebuah istilah, hukum itu jangan tumpul di atas dan tajam ke bawah. Jadi orang yang bawah mah dihukum secara berat, yang tinggi ya kena cincai, jadi tumpul di atas. Ya itu harapan seperti itu. Baik Kang, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Semoga harapan Kang Eda sendiri untuk hukum di Indonesia ke depannya bisa terwujud. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Agung dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Hukum. Saya akan mewawancarai mengenai tentang apa itu hukum di Indonesia. Saya sedang bersama dengan Bapak siapa? Kompol Bonansa. Ya, langsung aja ya Pak. Ya. Saya akan bertanya tentang menurut Bapak apa itu hukum di Indonesia?
hukum hukum di Indonesia itu, hukum adalah suatu ketentuan atau untuk pelaksanaan ketertiban, ya terutama pelaksanaan hukum itu kan suatu yang dapat mengikat. Nah, untuk orang itu bisa disiplin, bisa orang itu baik, itu perlunya suatu bangsa harus mempunyai dasar hukum. Hukum sebagai ketentuan untuk mengikat suatu kehidupan supaya orang bisa tertib. Ya, jadi pada dasarnya hukum itu sebagai aturan untuk mengikat suatu peraturan kebangsaan, ya. Jadi hukum di Indonesia itu dasarnya itu, baru nanti terbentuklah hukum-hukum lain. Ya, hukum itu sama dengan contohnya hukum-hukum adat kan suatu yang mengikat aturan. Jadi yang mengikat aturan di lingkungan itu maka disebut hukum adat. Nah, hukum adat di Indonesia itu banyak. Kita aja di Banten ini hukum adat ada di Baduy. Dia mengikat aturan tersendiri. Nah, kalau untuk Indonesia, makanya kita juga secara nasional punya aturan hukum tersendiri. Atau hukum adalah suatu yang mengikat aturan daripada suatu kehidupan kebangsaan, gitu. Ya, lanjut dengan pertanyaan kedua. Menurut Bapak, penegak hukum di Indonesia ini sekarang seperti apa ya, Pak? Ya, sebetulnya udah bagus sih dibanding-banding yang dulu. Kalau orang mau pengen maju, jangan membanding-bandingkan lagi yang lama. Sebetulnya kalau kita lihat sejarah dulu masih hukum RIB, artinya tanpa ada kejelasan orang bisa dihukum. Kadang-kadang saksi kurang bisa, ya itu ya. Sekarang itu nggak bisa, ya sekarang itu nggak bisa seenaknya, nggak bisa istilahnya dengan tanpa bukti, tanpa saksi terus menjeblosin hukum, nggak bisa. Sekarang itu sudah cukup lumayan, ya, karena polisi juga sekarang nggak bisa, karena hukum pada dasarnya bukan rencana, ya harus ada fakta real, hukum fakta. Jadi kalau yang orang mengatakan cena, ya oh ya begini, itu kan duga-duga, itu nggak bisa. Makanya polisi sekarang ya sebagai pelaksana daripada undang-undang hukum, baik hukum pidana ya maupun narkoba di Indonesia sudah cukup lumayan, karena semua diawasi, ya. Jadi anggota juga nggak bisa bermain-main, sekarang apa adanya, ya. Jadi nggak bisa lagi seperti dahulu lah, itu kira-kira. Ya, lanjut pertanyaan ketiga. Menurut Bapak, hukum ke Indonesia ke depannya itu bagaimana, Pak? Kita ya tidak pesimis, ya optimis lah, ya. Tidak pesimis, optimis. Ke depan mudah-mudahan lebih baik. Kenapa? Kalau semuanya tidak baik, ya hancuran negara kita. Makanya siapa yang mau akan negaranya hancur? Artinya semua diperbaiki. Ya memang berkehidupan berkebangsaan itu yang paling ya istilahnya yang paling nomor satu untuk terlaksananya pembangunan itu harusnya hukumnya yang harus betul-betul ditegakkan. Nah, kalau kita pengen maju, hukum itulah yang harus dikedepankan dulu. Sebab tanpa hukum itu sebagai pegangan, rentan sekali suatu bangsa itu akan hancur. Karena apa?
ya amburadul, baik kehidupan maupun ekonomi maupun yang lain-lainnya. Perdagangan juga kalau hukumnya kurang tidak baik kan udah nggak cak-cakan. Nah, makanya hukum itu kita optimis ke depan itu kalau kita pengen maju, hukum itu harus lebih maju. Gitu kira-kira. Ya, sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment,